Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari pengantarnya dulu ya. Jadi hari ini setelah kontrak tadi sudah kita sepakat, kita lanjut ke pengantar MIP, yaitu pengantar mikrobiologi, imunologi, dan parasitologi. Nah, ini pendahuluannya. Jadi, di prodi farmasi ini kita akan belajar tentang mikrobiologi. Apa sih itu mikrobiologi? Sebenarnya mikrobiologi itu adalah mikro atau ukurannya kecil, jadi biasanya bisa kita lihat pakai mikroskop, makanya saya ada gambar mikroskop. Kemudian biologi, jadi biasanya untuk melihat makhluk-makhluk hidup yang kecil, yang atau ukurannya kecil, atau 10 pangkat minus 6 ya, atau ukurannya mikron. Nah, di sini ada apa aja mikrobiologi itu? Di sini contohnya ada bakteri. Nah, di sini ada gambarnya, ada berbagai jenis bakteri yang bisa dilihat kalau ada kaca pembesar. Sebenarnya kalau kita belajar tentang ilmunya ya, kalau kaca pembesar aja sih masih belum cukup. Harusnya pakai mikroskop, cuman karena ini alat peraga aja, jadi di sini ada gambar kaca pembesar. Kemudian selain bakteri, kita juga belajar tentang virus. Nah, ini contoh virusnya, contoh bentukan virus, sama nanti juga kita akan belajar tentang jamur. Ini yang akan kita pelajari di mikrobiologi. Kemudian kita belajar tentang imunologi. Nah, ini benda asing si mikrobiologi tadi atau si mikroba atau si parasit itu nanti akan dilawan oleh sel-sel dalam tubuh kita. Nah, perlawanan atau sistem pertahanan tubuh kita melawan benda asing itu namanya adalah sistem imun. Kemudian untuk parasitologi, itu nanti kita belajar tentang cacing. Di sini cacingnya cacing-cacing yang unyu-unyu gitu ya. Padahal kalau kita belajar pasti cacingnya tidak seperti ini. Sama parasitologi, atau parasit. Nah, kita mulai dari mikrobiologi. Seperti tadi saya sudah jelaskan, mikro dari kata mikros atau kecil, kemudian bios atau hidup, sama logos itu ilmu. Jadi mikrobiologi itu adalah ilmu tentang segala kehidupan organisme yang berukuran kecil atau mikroskopis. Dilihat apanya ilmu ini, nanti kita lihat tentang morfologinya, kemudian fisiologinya, reproduksinya, ekologi, dan genetika. Nah, bentukan mikrobiologi itu seperti apa sih kalau di mikroskop? Nah, seperti ini, yang gerak-gerak. Ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan yang macam-macam ini nanti yang akan kita pelajari di mikrobiologi. Nah, ini pembagian mikrobiologi. Jadi, mikrobiologi itu ilmunya, kemudian yang kita pelajari adalah mikroba. Mikroba itu adalah makhluk hidupnya, makhluk hidup kecilnya. Nah, mikroba itu terdiri dari apa? Ada yang bilang mikroba itu terdiri dari virus, bakteri, fungi, dan alga. Kemudian virus, bakteri, fungi ini akan kita pelajari di mata kuliah ini. Kemudian protozoa juga, protozoa tapi ada yang membagi lagi kalau protozoa ini dia termasuk mikroba tapi dia nanti masuk ke golongan parasitologi. Jadi yang akan kita pelajari di mikrobiologi pada mata kuliah MIP ini ada virus, bakteri, sama fungi. Untuk apa kita belajar mikrobiologi? Jadi aplikasinya khususnya di bidang kefarmasian ya. Kita nanti menemukan substansi-substansi yang dapat menghancurkan mikroorganisme atau mikroba tadi yang patogen. Patogen itu apa? Patogen itu yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi baik virus, baik jamur, atau baik bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia ini disebut sebagai mikroorganisme patogen. Nah, kenapa kita belajar mikrobiologi? Biar kita tahu obat atau substansi-substansi yang bisa menghancurkan si mikroorganisme tadi. Jadi misalnya kita belajar kayak sekarang yang lagi rame kan virus SARS-CoV-2 atau yang mungkin lebih dikenal bahasa awam adalah virus corona. Virus corona ini misalnya salah satunya adalah hancur kalau dia masih di luar tubuh, dia hancurnya adalah kalau ada sabun, partikel-partikel sabun. Nah, partikel sabun ini partikel sabunnya seperti apa yang bisa menghancurkan? Harus yang ada lemaknya misalnya. Jadi kita bisa bikin sabun pakai proses saponifikasi. Kemudian kalau misalnya kita pakai hand sanitizer, dia yang bisa menghancurkan si virus corona tadi itu adalah substansi yang mengandung alkohol. Jadi kita harus menambahkan alkohol. Alkohol berapa persen yang bisa membunuh si virus corona ini adalah alkohol yang berkisar sekitar 73 sampai 80%. Jadi kita harus pastikan kalau kita bikin hand sanitizer itu persen akhir alkoholnya itu di atas 70%. Itu
Itu contoh aplikasinya. Kemudian juga pemanfaatan sebagai ini typo lagi, sebagai vaksin, vitamin, dan enzim. Vaksin itu adalah mikroba yang dilemahkan tadi. Kenapa mikroba harus dilemahkan? Karena mikroba yang dilemahkan ini tadi kalau masuk ke dalam tubuh kan langsung berespon tuh. Jadi misalnya kayak kita misalnya ada tentara asing masuk ke Indonesia, TNI kita atau angkatan kita kan pasti akan langsung melawan tuh yang orang asing tadi. Nah, si TNI ini bisa melawan kan pasti karena ada latihan-latihan seperti itu ya. Nah, sama juga kayak tubuh kita. Kalau dia sudah pernah melawan kuman atau misalnya bakteri yang sudah dilemahkan tadi, pasti kan pas si bakteri yang sama menyerang lagi, dia udah tahu, oh dia kalahnya dengan tendangan, misalnya tendangan seperti ini gitu. Nah, vaksin juga seperti itu. Jadi kuman yang dilemahkan tadi fungsinya untuk apa? Untuk merangsang si sistem imun kita. Kemudian vitamin atau zat gizi sama enzim. Enzim adalah katalisator ya. Sudah pernah belajar pasti kemarin di pertemuan di mata kuliah yang lain. Nah, ini aplikasi mikrobiologi dalam bidang kefarmasian. Nah, karena kita juga sekarang sedang dalam masa pandemi, diharapkan dengan belajar pada mata kuliah ini kita sudah mulai bisa ngeset nih. Oh, kalau misalnya virus ini mungkin dia dihancurkan sama ini gitu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke imunologi. Sebenarnya kalau dari FIP gitu ya, harusnya kita belajar mikrobiologi dulu, parasitologi dulu, baru nanti ke imunologi. Tapi karena memang nama perkuliahannya MIP, jadi saya jelaskannya sesuai nama mata kuliahnya ya. Kita lanjut ke imunologi. Imunologi itu apa? Nah, hampir mirip sama gambar yang di bawah nih. Jadi adalah pasukan-pasukan yang tugasnya adalah nanti menyerang benda-benda asing. Kalau kita lihat di sini, ini seperti bakteri, ini juga bakteri, kemudian ini ada virus. Ada bakteri, virus, ini diserang oleh siapa? Oh, kalau di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini siapa? Nanti kita kenalan waktu kita sudah mulai belajar tentang imunologi. Jadi imunologi itu kompleks, nggak cuma satu komponen. Misalnya kayak sekarang kan yang lagi in adalah antibody ya. Kalau misalnya kalian tahu, imun tuh nggak serta-merta cuma antibody. Jadi imun tuh ada yang nanti namanya makrofag, sel makrofag, kemudian sel limfosit, dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari di imunologi. Jadi imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan akibat adanya rangsangan molekul asing. Molekul asing yang paling sering adalah bakteri, virus, jamur, sama parasit dari luar maupun dari dalam tubuh. Kenapa di sini ada dari dalam tubuh? Kalau kalian pernah dengar ada yang namanya penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun itu apa? Penyakit autoimun itu adalah sebenarnya dia tuh sel atau misalnya anggota normal tubuh kita, tapi karena sistem imun kita ada salah baca kode atau mungkin ada kesalahan yang lain sampai mengira bahwa si sistem normal ini tadi adalah bahaya. Jadi misalnya ada di sini tidak ada makrofag ya, misalnya ini ada sel limfosit misalnya. Sel limfosit ini sebenarnya dia normal, cuman entah karena apa ini masih banyak perdebatan ya penyebab si autoimun. Tiba-tiba sama sistem tubuh yang lain ini tuh dia dianggap benda asing, dia dianggap seperti bakteri, dia dianggap seperti virus yang bisa mengancam keselamatan tubuh kita, sehingga dia akan diserang oleh sistem imun kita sendiri. Itu namanya penyakit autoimun. Makanya di sini molekul asing ada yang berasal dari dalam tubuh. Nah, ini aplikasi imunologi dalam bidang kefarmasian, bisa sebagai vaksin, sebagai diagnosis, sebagai terapi, sebagai obat untuk penemuan obat yang mempengaruhi sistem imun, khususnya untuk penyakit-penyakit autoimun tadi ya, sama obat yang menginduksi sistem imun. Jadi kayak yang sekarang lagi ini tuh kan ada yang namanya imun booster ya, atau mungkin ada yang bisa meningkatkan antibody, atau mungkin kalau saya pernah lihat, mungkin kalian juga pernah lihat, kalau nggak salah tuh iklannya tol angin atau antangin gitu ya, dia sempat bilang yang bisa merangsang sel T. Nah, itu contohnya adalah obat yang induksi sistem imun. Itu untuk apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Selanjutnya yang terakhir ada tentang parasitologi. Apa itu parasitologi? Nah, tuh dia udah jalan sendiri ya di gambarnya ini. Jadi parasit sebenarnya tuh ada dua yang akan kita pelajari, ada protozoa sama cacing. Antropodenya nanti
kita bahas juga sedikit. Kemudian definisi dari parasit adalah ilmu yang mempelajari organisme parasit yang hidup. Nah, bedanya parasitologi sama bakteriologi itu apa? Kalau parasit sudah pasti dia merugikan. Jadi kalau kita pakai bahasa sederhana ya, kalau namanya parasitologi itu pasti dia kalau nggak menyebabkan penyakit ya bisa langsung menyebabkan kematian. Tapi kalau yang kalau mikrobiologi misalnya bakteri, kan masih ada bakteri yang baik sama bakteri yang tidak baik. Aplikasinya sama tentang pencarian pengobatan infeksi terhadap parasit. Jadi kalau tadi kita belajar imun kan adanya rangsangan asing dari dalam maupun dari luar ya. Biasanya rangsangan asing ini akan menyebabkan penyakit. Penyakitnya itu kita sebut dengan penyakit infeksi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikrobiologi. Bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur, bisa karena parasit. Makanya kita belajar mikrobiologi dan parasitologi, fungsinya salah satu aplikasinya nanti adalah untuk mencari pengobatan terhadap infeksi parasit. Nah, ini pengantarnya. Kemudian dari penjelasan tadi, kesimpulannya adalah yang pertama pada prodi farmasi ini kita akan belajar tentang MIP atau mikrobiologi, imunologi, sama parasitologi. Di mikrobiologi kita akan belajar tentang makhluk hidup atau mikroorganisme yang berukuran kecil, yang bisa dilihat hanya dengan mikroskop. Kita nanti akan belajar di mikrobiologi. Kemudian kita belajar tentang imunologi. Imunologi adalah sistem pertahanan tubuh kita. Jadi bagaimana tubuh melawan benda asing yang masuk baik dari dalam tubuh maupun mungkin benda asingnya itu ada di dalam tubuh sendiri. Kemudian ada parasitologi. Kalau parasitologi itu adalah kita belajar tentang parasit. Kalau parasit sama kayak mikrobiologi, ukurannya kecil tapi banyak efek yang merugikan dari si parasit ini. Oke, sampai sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas, silahkan